Video ini dibuat guna memenuhi tugas media pembelajaran SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Melenia Andriani. Saya dari kelas 2 PGSD A3 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, kita membahas sesuatu di video ini. Apakah itu? Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Pendidikan anak SD. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Masa usia sekolah dasar disebut juga masa intelektual atau masa keserasian sekolah. Pada umur 6-7 tahun anak dianggap sudah matang untuk memasuki sekolah. Masa usia sekolah dasar terbagi dua, yaitu masa kelas-kelas rendah dan masa kelas tinggi. Ciri-ciri pada masa kelas-kelas rendah yaitu umur 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Yang pertama yaitu adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi. Yang kedua, sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan tradisional. Yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Yang keempat, membandingkan dirinya dengan anak yang lain. Yang kelima, apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Yang selanjutnya yaitu pada masa ini, terutama usia 6-8 tahun, anak menghendaki nilai angka rapor yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. Ciri-ciri pada masa kelas-kelas tinggi, umur 9-10 atau 12-13 tahun. Yang pertama yaitu minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua yaitu sangat realistik, rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga yaitu menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal atau mata pelajaran khusus sebagai mulai menonjolnya bakat-bakat khusus. Yang selanjutnya yaitu sampai usia 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Pada masa ini, anak memandang nilai angka rapor sebagai ukuran tepat mengenai prestasi sekolahnya. Menurut Sumantri dan Nana Shroudi, karakteristik anak pada usia SD adalah 1. Senang bermain, 2. Senang bergerak, 3. Senangnya bekerja dalam kelompok. Yang keempat, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Tugas-tugas perkembangan anak usia SD dan implementasinya terhadap pendidikan. Perincian tugas-tugas perkembangan anak SD menurut Havikers 1961 dan implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan adalah sebagai berikut. Pembelajaran keterampilan fisik motorik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari. Perlu makanan yang bergizi, cukup banyak istirahat, dan aktivitas ramai berselang-seling dengan aktivitas tenang. Perlu melatih fisik anak melalui permainan sepak bola atau permainan lain berenang. Permainan dibutuhkan sebagai selingan belajar, bekerja, dan bermain. Kegiatan-kegiatan harus seimbang. Membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya, mempelajari peran sosial sebagai pria dan wanita, pengembangan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, pengembangan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilai, mencapai kemandirian pribadi. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia SD. Pendidikan pada jenjang sekolah adalah pendidikan yang paling lama penyelenggaraannya, yaitu 6 tahun, dibanding jenjang pendidikan yang lain. Di antara jenjang pendidikan SD merupakan jenjang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.
Pada jenjang inilah kemampuan dan keterampilan dasar dikembangkan, baik sebagai bekal untuk pendidikan lanjutan maupun terjun ke masyarakat untuk bersosialisasi. Kebijakan pemerintah RI tentang pendidikan sekolah dasar diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Itulah pembahasan sedikit mengenai implementasi pendidikan anak usia sekolah dasar. Cukup sekian dan terima kasih.